Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, jama'atul ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah wa iyyakum. Barakallahu fikum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas karunia dan rahmatnya serta kesempatannya kita bisa berkumpul lagi guna mentadaburi dari ayat-ayatnya, dari firman-firmannya, serta lisan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan jamaah ikhwan wa akhwat fillah yang hadir di sini senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, dan ana juga berharap pada hakikatnya kepada antum wa antuna semua bisa diajak kembali ya teman-temannya untuk bisa kita mutolaah kitab, mengkaji kitab ya, terutama ya daripada ya malam Ahad tidak kemana-mana ya, tidak ada agenda yang penting ya, lebih baik kita isi waktu manfaat kita ini di akhir pekan ini untuk senantiasa menambah ilmu ya, ilmu syar'i ini yang insyaallah ta'ala kita tidak terlalu lama pastinya, namun dari waktu yang terbatas ini kita bisa manfaatkan betul-betul untuk bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum jami'an ikhwani wa akhwati fillah. Kita sampai pembahasan di mana kemarin kita sedikit mereview dari pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan tentang ibadah al-khauf, ibadah tentang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada macam rupanya, yang mana macam rupanya ini semuanya yang pada intinya adalah rasa takut ini haruslah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa rasa takut yang timbul dari perasaan kita yang memang tidak bertentangan dengan syariat, maka semata-mata ini hanya merupakan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kemudian kita akan masuk sedikit dari definisi beberapa jenis ibadah batiniyah ya, ibadah-ibadah yang secara batin ya. Selain dari al-khauf atau dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga tentang sifat atau tentang ibadah ar-raghbah, kemudian ar-rahbah dan al-khusyu'. Ya. Apa itu dari ketiganya? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, raghbatu mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub, yaitu kecintaan kepada sesuatu yang sampai kepadanya kita mencintainya ya. Sesuatu kecintaan yang memuncak kepada sesuatu yang kita cintai, itu namanya ar-raghbah. Singkatnya adalah bagaimana sifat ini adalah sifat seseorang hamba mencintai dari sesuatu ya, mencintai dari sesuatu. Apabila dorongan kecintaannya kepada Allah
maka itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaannya. Namun apabila kecintaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siap kelak di yaumil qiyamah mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang atau dengan sesuatu yang ia cintai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ya, seseorang itu bersama dengan apa yang ia cintai. Kalau ketika kita mencintai artis-artis Korea misalnya, maka nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan, wa'udzubillah, ya mereka akan dikumpulkan dengan artis-artis tersebut. Kalau kita mencintai figur atlet bola atau yang lainnya, dan bahkan mencintai hubban jamma dengan sebenar-benar atau dengan cinta yang memuncak, maka seseorang ini akan dikumpulkan dengan mereka. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Ya. Makanya dari hal tersebut hendaklah kita imbangi sifat atau ibadah ar-raghbah ini dengan ar-rahbah. Yaitu apa? Yaitu secara definisinya al-khawful muthmiru lil harbi minal mukhawwif fahiya khawfun makrunun bi'amal. Yang artinya rasa takut yang membuahi, ya, yang akan menghasilkan terhadapnya rasa takut yang dibarengi atau yang akan membuahkan kita menghindar, kita lari dari apa yang ditakuti olehnya. Dan ini merupakan rasa takut yang diimbangi dengan amal. Kalau ketika kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita inginkan. Maka orang-orang ini dikategorikan orang-orang yang berimbang ar-raghbah dan ar-rahbahnya. Ya. Kemudian kalau ketika dia memiliki rasa takut akan tidak diterima amal-amalnya, maka ini juga termasuk menjadi orang-orang yang imbang di dalam kehidupannya, ar-raghbah dan ar-rahbahnya. Ya. Maka senantiasa jangan sampai diri kita merasa aman di dunia ini. Karena kalau ketika kita merasa aman di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillah. Maka harusnya sebaliknya. Ya, jadikanlah dunia ini sebagai tempat yang tidak aman bagi orang-orang yang beriman. Takut amal-amalnya tidak diterima, takut ibadah-ibadahnya tidak diterima, takut pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti pada kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan sebaliknya, yaitu keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Karena dia merasa khawatir akan di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah keamanan di yaumil qiyamahnya. Kemudian ibadah yang selanjutnya ahibbatil fillah, yaitu al-khusyu'. Itu apa? Az-zullu wa tuma'ninah. Ya, al-zullu wa tatma'innu li'azamatillahi bihaitsu yastaslimu liqada'ihil qawni wa syar'i. Al-khusyu' secara kita ketahui, ya, khusyu' itu adalah tunduk, patuh, tenang, tuma'ninah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segi kita berpasrah terhadap ketetapannya. Pasrah ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wujud kita seperti ini. Kita berpasrah diri atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya. Ya, maka ini adalah orang-orang yang khosyi', yang orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila seseorang ini telah mendapatkan ketenangan,
mendapatkan kepasrahan diri dia, mentadaburi dari keagungan Allah Subhanahu wa taala beserta makhluknya, maka insya Allah taala hamba-hamba seperti ini adalah hamba-hamba yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan itulah dari 3 di antara ibadah-ibadah ya. Ibadah-ibadah setelah dari kita mengetahui al-khauf, kita mengetahui ar-raghbah, ar-rahbah dan khusyuk. Ya. Nah, kemudian ahibatil fillah, azakumullahu wa iyyakum. Dari 3 ini, dari 3 ibadah batin ini ya, ar-raghbah rasa mencintai, ar-rahbah rasa khawatir, rasa takut, al-khusyu yaitu rasa kekhusyuan. Dalilnya adalah disampaikan oleh Syekh Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, mengajak atau berdoa kepada kami dengan penuh rasa cinta, penuh rasa suka, penuh rasa suka, penuh rasa takut. Ya. Dan mereka adalah bagian orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dirinya di dalam kebaikan, menyegerakan dirinya kepada kebaikan. Ya, Ustadz, bagaimana dalam menyegerakan ini? Apakah yang bersegera atau yang tergesa-gesa ini adalah sifat syaitan? Dan ini bisa dikatakan adalah bukan berarti tergesa-gesa dan bersegera adalah sesuatu makna yang berbeda. Menyegerakan adalah bagaimana diri kita kala ketika ada satu panggilan yang baik, maka kita sambut dengan hangat. Kita sambut dengan menerimanya dengan lapang dada. Ya, beda ketika tergesa-gesa seseorang, ya. Karena ketika seseorang tergesa-gesa, mereka akan tidak menimbang ya maslahat dan mudaratnya, baik dan buruknya, ya. Karena terkesan dengan yang tergesa-gesa tersebut. Namun yang bersegera adalah mereka adalah orang-orang kala ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan dari sesuatu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambutnya penuh suka, penuh sukacita, dibarengi penuh rasa khawatir. Ya. Apa jadinya kalau ketika seseorang ya merasa dirinya itu diliputi rasa suka terus ya dalam kehidupannya. Pasti ini sangat dikhawatirkan, karena kalau ketika seseorang tersebut telah diliputi dari rasa kecintaan yang penuh, maka dikhawatirkan dirinya tidak akan siap menerima dari rasa takut. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut, apa jadinya kalau kehidupannya merasa diliputi kekhawatiran terus, maka ini juga akan memicu diri dia akan keputusasaan, patah arang di dalam kehidupannya tanpa dibumbui ada rasa suka dan tanpa ada dibumbui rasa sukacita di dalam kehidupannya. Ya. Maka dari 2 ini harus senantiasa berbarengan, ya. Senantiasa beriringan bersama satu sama lain. Ya. Dan inilah orang-orang nanti akan mendapatkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui dari rangkaian ibadah yang di atas yang sebelumnya, kemudian kita akan masuk pada ibadah batiniyah yang lainnya, yaitu adalah al-khasyah, yaitu rasa takut. Rasa takut yang dimana derajatnya di atas daripada al-khauf. Ya.
Ini syiddatul khauf, ini rasa takut yang sangat amat, ya, yang sangat amat. Yang dimana ini benar-benar kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan lihat dari Fadilatu Syekh Ibn Abdul Wahab mengatakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wad dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu kepada makhluk-makhluk Allah. Wakhshawni, dan takutlah hanya kepada aku. Kita akan lihat makna tentang al-khasyah ini apa. Nah, al-khasyatu kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-khauful mabni 'ala al-'ilmi bi'azamatin man yakhshahu wa kamali sultanihi liqaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ay al-ulama bi'azamatihi wa kamali sultanihi fahiya akhassu minal khawf. Wa yatadahhu al-farqu bainahuma bil mithali fa idza khifta min shakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la fahada khawfun. Ay wa idza khifta min shakhsin ta'lam annahu qadirun 'alaika fahadhihi khasyah. Ya. Yang artinya khasyah ini adalah rasa takut yang dibangun rasa takut yang dibangun dengan ilmu. Ya, rasa takut yang dibarengi atau yang dibangun di atas ilmu. Dengan mengagungkan apa yang ia takuti atas kesempurnaan kekuasaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir, sesungguhnya hamba Allah yang takut adalah al-ulama. Artinya al-ulama mereka adalah orang-orang yang mengetahui atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pengkhususan yang sangat dari rasa takut itu sendiri. Artinya kekhusus al-khauf atau rasa takut yang secara khusus dan secara spesifik. Dan diperjelas dengan perbedaan di antara keduanya. Dengan Syekh mengatakan apabila engkau takut, risau, khawatir dari seseorang yang engkau tidak tahu, artinya yang tidak berilmu, yang engkau tidak mengetahui dari kadar kekuatan dan kemampuannya, masih menimbang-nimbang apakah orang tersebut atau makhluk tersebut memiliki kekuatan atau tidak, maka itu jatuhnya adalah al-khauf. Ya. Namun sebaliknya, apabila kita takut, khawatir, risau kepada seseorang yang engkau tahu akan ilmunya, akan tahu pemahaman dari orang tersebut, maka kadar ini jatuhnya kepada al-khasyah. Ya, nanti kita akan tahu dan nanti kita akan jabarkan di sini ya, macam-macamnya. Nah, al-khasyah ini, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, bahwa rasa takut yang diiringi dengan ilmu lah orang-orang yang akan mendapatkan dari hikmahnya. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama. Makanya orang-orang yang hanya takut di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Betapa banyak dari para ulama-ulama kita, orang-orang yang sangat mengetahui dalam bidang agama, yang mereka insyaallah taala mereka memiliki rasa takut yang lebih daripada kita. Karena mereka adalah warathatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam.
alaihi wassalatu wassalam. Ya, mereka mengemban dari ilmu-ilmu para rasul. Ya, mereka adalah pengemban ilmu-ilmu para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang pastinya mereka iringi kehidupannya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan cerminan hidup kepada kita. Ya, bagaimana diri kita? Sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita risau akan ketidak diterimanya ibadah kita, tidak diterimanya amalan-amalan soleh kita. Ya, ini seharusnya kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, kemudian wa yuqalu fi aqsami ahkamil khasyah ma yuqalu fi aqsami ahkamil khauf, dan disebutkan dalam pembagian hukum khasyah ini juga apa yang disebutkan dari pembagian hukum khauf. Ya, seperti itu. Artinya pembagian dari khasyah ini juga memiliki kesetaraan dari pembagian dari al-khauf, ya. Namun al-khasyah ini memiliki derajat yang lebih tinggi sekali lagi daripada al-khauf. Ya. Kalau al-khauf itu tidak diiringi dengan ilmu. Ya. Bahkan sekalipun di poin yang pembagian dari al-khauf yang satu di antaranya kita takut terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti hewan buas, tenggelam, kebakaran dan yang lainnya, dan yang natural yang lainnya, ini adalah merupakan sesuatu yang wajar, ya, yang batas ilmu kita tidak ada di atasnya. Ya. Namun kalau ketika kita berbicara tentang al-khasyah, maka dari hal ini harus disertai dengan ilmu. Kita harus mengetahui apa yang kita harus takuti. Kenapa kita harus takut dengannya? Kenapa kita apa hak-hak yang harus kita penuhi agar kita tidak berani untuk melangkah kepada jalan yang menyimpang? Maka ini jatuhnya kepada orang-orang al-khasyah, ya. Al-khasyun, ya, al-khasyah, orang-orang yang senantiasa takut, wabil khusus terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita masuk pada yang lainnya, yaitu dalil ibadah yang selanjutnya, yaitu al-inabah. Al-inabah itu mengembalikan segala urusan, mengembalikan kehidupan kita, mengembalikan dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Mujaddid rahimahullah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam surah Az-Zumar ayat 54 Allah taala berfirman, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berpasrahlah kepada Ia. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-inabatu ay ar-ruju' ila Allah taala bil qiyam bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi wa hiya qaribatun min ma'na taubah illa annaha araqqu minha lima tash'uru bih min al-i'timadi 'ala Allah wal luju'i ilayhi wa la takunu illa Allah ta'ala wa daliluha qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Inabah ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan setiap apa yang mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang menjadi maksiat kepadanya. Dan makna ini dekat dengan taubat, ya. Taubat, ya, kecuali sesungguhnya hal ini lebih ringan daripada yang mereka rasakan dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini kita lakukan, kita pasrahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya.
Yang mana rasa kepasrahan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadi orang-orang yang penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena satu di antara dari syarat taubat ya, itu mengetahui bahwa hal tersebut yang pertama adalah mengetahui akan dosa yang ia perbuat. Kemudian berazam, bertekad agar tidak mengulanginya. Kemudian menyesal akan apa yang ia perbuat. Ya. Kalau ketiga syarat taubat ini dilakukan, maka insya Allah Ta'ala taubat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang semuanya ini harus diiringi dengan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjauhi dari maksiat-maksiat yang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dunia dan akhirat kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpasrah diri. Ya. Makanya disebutkan pada paragraf yang selanjutnya, al-muradu biqaulihi ta'ala wa aslimu lahu ay al-islamu syar'iyyu wa huwa al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyati wa dzalika anna al-islama lillahi ta'ala lahu naw'an, islamul qauni wa islamu syar'i. Ya. Yang artinya maksud ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpasrah, yaitu maksudnya adalah berpasrah akan syariat, kepada hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-Islam, ya, Islam itu adalah maknanya berpasrah diri. Nah, bukan berarti berpasrah diri seperti orang yang terjun payung, ya, tidak. Tapi melainkan kita berpasrah diri, kita menerima legowo lapang dada, menerima dari apa yang dihukumi kepada kita dari syariat, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Ya. Dan ternyata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memecah kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dua, yaitu Islamul qauni dan Islamul syar'i. Nah, Islamul qauni disebutkan wa huwa al-istislamu li hukmihil qauni wa hadha 'amun li kulli man fis samawati wal ard min mu'min wa kafir wa birri wa fajir wa la yumkin li ahadin ay yastakbira anhu wa daliluhu qawluhu ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Yang artinya Islam kauni, ya, Islam secara kauni ini adalah Islam yang secara menyeluruh, kepasrahan yang secara menyeluruh, yang semua berlaku kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang beriman maupun yang kafir, yang baik maupun orang jahat, yang tidak mungkin diperkenankan untuk menyombongkan diri kepadanya. Yang artinya mau orang mukmin, mau orang kafir, mau itu orang sebaik apapun, orang mau sejahat apapun, dia tidak boleh sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membesarkan diri kepada Allah tidak boleh memperbesarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merata, ya, tidak boleh satu sama lain berbanding berat, ya, semuanya rata. Ya. Karena orang-orang kafir pun juga harus mengakui kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak ke sana, diajak ke arah ke sana. Orang-orang jahat, orang-orang yang penuh maksiat juga sama. Ya. Mereka semestinya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semuanya diawasi bentuk amalan perbuatannya di mata Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman, walahu aslama ma fis samawati wal ard. Dan baginya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang harusnya makhluk itu berpasrah, yang di langit maupun yang di bumi, tau'aw wa karha, baik penuh keharapan maupun rasa benci, artinya suka maupun tidak suka, semuanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini secara umum, ya. Namun ada secara khusus, yaitu Islam syar'i, ya, berpasrah kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-istislamu li hukmihi syar'i, wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi minar rusuli wattiba'uhum bi ihsan, minar rusuli wattiba'ihim bi ihsan, wa daliluhu fil qur'ani katsir, wa minhu hadhihi al-ayatu allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala. Islam secara syar'i yaitu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari kalangan para rasul dan pengikutnya dengan yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang bagian dari pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalil yang ditunjukkan adalah sangat banyak. Satu di antaranya juga menguatkan dari yang di atas. Walahu aslama ma fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Seperti itu. Maka Islam secara syar'i ini adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa. Ya, para nabi dan para rasul serta orang-orang yang mengikutinya. Ya, maka kita harus menjadi orang-orang muslim, orang-orang senantiasa berpasrah kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah ta'ala cukup dari pembahasan dari poin ini, ya. Poin tentang ar-raghbah, ar-rahbah, ar-rahbah, al-khusyu', kemudian al-inabah, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-istislam, ya. Ini juga termasuk dari al-inabah, ya. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Di pertemuan besok insyaallah taala kita akan lanjutkan pada dalil kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan rangkaian ibadah secara lahiriah dan secara batiniyah. Ya. Secara lahiriah dan secara batiniyah. Yang mana kesimpulan pada malam hari ini adalah hendaklah diri kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencintai Ia karena keridhaannya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang khawatir akan ketidak diterimanya dalam amalan dan ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tahu akan memporsir dirinya kapan dia harus meliputi dirinya pada rasa cinta kepada Allah dan kepada cinta pada makhluknya dan yang lainnya, dan kapan dia harus menampakkan rasa khawatir akan ketidakditerimaan amalan salihnya, sehingga dari dua ini akan memunculkan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Yang semuanya ini kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, secara kauni maupun secara syar'i, yang semuanya itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jazakumullahu khairan jaza wa barakallahu fikum. Ana akhiri pertemuan kita cukup sekian insyaallah taala, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan antun Nabi Salaf dari Rum. Barakallahu fikum.